manusia titisan dewa ini pasti pola hidupnya khas dengan tujuan yang jelas dan khas. Dia pasti mengenali tujuan kelahirannya. Dan karena dia mengenali tujuan kelahirannya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sejahtera nggih. Selamat malam untuk semuanya yang hadir di sini maupun yang di mana saja. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini kita akan melengkapi tema-tema juga yang sudah ada, dan juga mungkin terkait dengan apa yang kemarin aku sampaikan tentang Satrio Piningit. Dan ini pun terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diajukan padaku. Dan tema kali ini aku menyebutnya adalah manusia dewa, kesatria dewa. Jadi manusia dewa itu seperti apa? Bagaimana? Sekali lagi menurutku ini. Ya manusia kalau itu sudah tidak perlu tak jelaskan karena kita semua manusia gitu. Nah, dewa. Nah, seorang dewa itu adalah seorang yang selaras dan nyawiji dengan alam. Dan sebagaimana sifat alam, mereka pasti punya sifat yang jelas, karakter yang khas, dan juga punya tujuan yang khas, yang spesifik. Misalkan air, api, tanah, dan sebagainya itu mereka kan khas, punya karakter dan tujuan diadakan itu secara khas. Begitu pula manusia dewa atau manusia titisan dewa ini hidupnya pasti khas. Hidupnya pasti khas. Begitu pula tujuan hidupnya juga pasti khas dan jelas. Artinya adalah pola hidup yang dijalani manusia dewa ini atau manusia titisan dewa ini pasti pola hidupnya khas dengan tujuan yang jelas dan khas. Dia pasti mengenali tujuan kelahirannya. Dan karena dia mengenali tujuan kelahirannya, maka dia akan menampilkan suatu pola yang khas sesuai dengan karakter dirinya itu tadi, sesuai dengan sifat alamnya dirinya itu tadi. Ya, ada di tengah masyarakat, ya, tetapi dia pasti mungkin, menurutku, dia pasti hidupnya pasti khas, dia mungkin tidak sama dengan masyarakat luas, masyarakat secara umum. Ini manusia dewa menurutku. Karena seorang dewa itu ketika dia muncul, maka dia pasti dengan tujuan yang jelas. Seorang dewa itu pasti ketika muncul pasti dengan tujuan yang jelas. Begitu pula manusia dewa ini atau kata manusia titisan dewa ini pasti hidupnya khas dengan tujuan yang jelas pula. Dia pasti mengenali tujuan kelahirannya. Tidak mungkin tidak. Ini mohon dipahami nggih. Ini sekali lagi ini adalah sudut pandangku untuk katakanlah mengurai tentang apa yang selama ini juga sering viral dan sering menjadi pembahasan, yaitu manusia dewa atau manusia titisan dewa, atau ada juga mengatakan manusia setengah dewa. Manusia seperti ini pasti hidupnya khas dengan tujuan yang khas dan jelas. Dia pasti menampilkan dirinya dengan sangat khas, dengan tujuan yang khas dan jelas. Dia pasti mengenali tujuan kelahirannya. Dan manusia dewa ini pasti dia lahir dengan memilih orang tua yang tepat, tempat yang tepat, dan di zaman yang tepat pula. Tidak mungkin di luar kendali itu. Dan seorang manusia dewa tidak bisa keluar dari sifat karakter alamiah dirinya, tidak mungkin. Artinya seluruh perbuatan dia
pasti telah terpakem, telah terbentuk sesuai dengan karakter alamiah dirinya, sesuai dengan tujuan kelahirannya. Dia tidak bisa bertindak, berpikir di luar konteks itu, tidak mungkin. Ini tidak ada kaitannya dengan benar salah atau kaitannya dengan moralitas dan tidak, nggih. Dia pasti hidupnya sangat khas sesuai dengan sifat alamiah dirinya dan tujuan kelahirannya. Ini sekali lagi manusia dewa atau kesatria dewa atau manusia setengah dewa menurut sudut pandangku, sudut pandang Sri Teguh Bunga Dharma. Dan seperti biasanya panjenengan semua tidak harus setuju, tetapi apa yang kusampaikan ini semoga bisa menginspirasi panjenengan semua. Jadi manusia dewa atau manusia setengah dewa atau manusia titisan dewa yang selama ini dibahas, yang selama ini dinanti, itu pasti hidupnya khas dengan tujuan yang jelas. Ini untuk melengkapi video-video sebelumnya, dan ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diajukan padaku. Dia pasti manusia dewa ini dengan sifat yang khas, pola hidup yang khas, dengan tujuan yang khas dan jelas, dan dia juga pasti punya kemampuan-kemampuan yang khas. Pasti. Itu tadi apa yang kusampaikan mengenai manusia dewa atau manusia setengah dewa atau manusia titisan dewa. Sekali lagi itu menurutku. Mohon dipahami nggih. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.